Yap, selamat datang di channel saya. Di video kesempatan kali ini saya mau cat knalpot VND yang kemarin saya rombak ya. Di sini ada bekas las-lasan dan untuk leherannya juga saya cat menggunakan cat high temp dari Samurai seperti ini. Oke, langsung aja ke videonya setelah yang satu ini. Oke, di sini saya akan tunjukkan contoh untuk pemakaian cat high temp merek lain ya. Di sini ada bagian yang memutih, sedangkan untuk bagian yang lain yang menuju ke silencer atau slip-on-nya itu masih hitam. Untuk pemakaiannya ini kurang lebih ya ada 3 bulan, 6 bulan lah, itu udah pudar seperti ini. Tapi untuk bagian silencernya ini masih aman ya, masih hitam. Dan rencana saya ini mau saya cat bagian silencer karena ini bekas dirombak ya, ada bekas bopeng-bopeng las-lasan. Dan untuk lehernya sendiri saya cat juga menggunakan high temp biar nggak terlalu mencolok. Untuk bahannya sendiri yang lehernya itu kan stainless. Apakah bisa bertahan ya untuk cat high temp Samurai itu? Untuk kodenya sendiri ini bisa kalian lihat ya, H2 dengan 3 bintang. Untuk kode di bagian bawah bisa kalian lihat sendiri seperti ini kalau kelihatan ya. Untuk nozzle-nya sendiri ini satu titik ya atau dot, nggak bisa diputar atau diubah untuk hasil semprotannya. Oke, langsung aja ke tahap pengecatan. Oke, di sini saya spill untuk kondisi leherannya seperti ini ya. Ini ukuran 26 dari MDM. Untuk warnanya sendiri ini sudah ala-ala Blue Moon seperti itu, belum maksimal. Jadi ini akan saya cat hitam biar lebih elegan aja. Oke, sebelum pengecatan untuk leherannya ini saya bersihkan menggunakan amplas dan air sabun. Fungsinya sendiri untuk mengangkat kotoran yang menempel dan untuk membuka pori-pori supaya cat high temp Samurai itu bisa menempel lebih maksimal. Oke, lanjut di bagian silencer. Di sini meskipun warnanya cukup gelap ya, masih cukup bagus. Tapi karena ingin dicat, jadi sekalian saja untuk semuanya saya bersihkan menggunakan amplas dan air sabun. Yang mana fungsinya juga sama untuk mengangkat kotoran dan membuka pori-pori dari media supaya catnya itu bisa menempel secara maksimal. Oke, karena leherannya sudah kering, lanjut aja bagian pengecatan untuk leherannya sendiri. Untuk pengecatannya sendiri ini saya lakukan sebanyak 3 lapis. Untuk interval pengeringan itu setengah jam, lalu 1 jam, dan lapis ketiga saya keringkan selama 1 malam. Ya, kurang lebih seperti saat saya cat knalpot menggunakan cat high temp dari merek lain itu. Lalu untuk bagian silencer, karena di bagian depannya itu ada bekas las-lasan ya, karena tampilannya tuh kurang merata. Jadi di sini saya tambahkan sealer ya, supaya biar rata sih rencananya. Atau sebagai dempul aja, karena di sini nggak ada dempul, jadi ya saya akali pakai sealer seperti ini. Oke, selain di bagian depan yang ada bekas las-lasan, untuk bagian moncong atau bagian belakang ini juga saya tambahkan sealer ya. Yang mana karena untuk bagian belakang ini kan rawan bocor ya. Jadi saya tambahkan sealer. Nanti kalau sealernya sudah kering, baru ke tahap pengecatan. Ya biar gak kelihatan sealernya aja gitu. Oke, di sini saya ngide untuk ganti nozzle-nya si Samurai menggunakan dari merek Sapporo ya, apakah bisa? Soalnya saya rasa yang nozzle-nya Samurai itu sedikit boros ya. Tetapi ternyata itu nggak bisa sih. Cuman bertahan sebentar lalu mampet. Jadi saya kembalikan ke nozzle-nya Samurai. Oke, di sini sealernya sudah kering, lanjut ke tahap pengecatan. Ini untuk pengecatan juga sama ya, 3 lapis. Untuk lapis pertama pengeringan setengah jam, lalu lapis kedua 1 jam, lalu untuk lapisan ketiga pengeringan selama 1 malam. Oke, ini keesokan harinya. Untuk bagian leherannya ini sudah legam dan sudah kering seperti ini ya. Cukup rapi dan ngedovnya tuh saya suka. Oke, lanjut ke pemasangan di motor. Dan seperti ini untuk kondisi knalpotnya yang sudah terpasang. Untuk warnanya sendiri ini saya suka ya, hitam ngedov. Untuk bagian depan yang dempulan itu yang saya akali itu nggak begitu rapi. Ya itu sudah terpasang ya di bagian head.
seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri untuk detailnya. Lalu untuk angka speedometernya ini ada di 13.390. Oke, update ini pemakaian setelah 1 bulan, dan 3 hari sebelumnya itu saya natap trotoar ya. Saya kira yang kena itu bagian selinsernya, tetapi ternyata yang kena itu malah leherannya. Yang mana ini cukup dalam ya. Ya mau gimana lagi, masa ya dicat ulang sih. Dan untuk kondisi dekat head ini masih aman, belum ada tanda-tanda memudar ya, seperti ini. Oke, karena ini motor digunakan hujan-hujan dan kehujanan juga, jadi mau gak mau ya saya bilas menggunakan air mengalir dan saya lap menggunakan spons seperti ini. Fungsinya tuh untuk mengangkat air hujan ya, air sisa hujan yang masih menempel. Karena air hujan sendiri itu juga menyebabkan bisa berkarat ya. Ya, saya rasa dengan dibilas seperti ini bisa untuk meminimalisir resiko berkarat. Dan rencananya video ini tuh saya buat selama pemakaian 3 bulan aja atau 6 bulan. Tetapi entah kenapa ini malah molor. Dan saat video ini diedit, ini sudah di bulan ke-12. Jadi sudah hampir 1 tahun sejak saya cat itu. Jadi untuk potongan video-video yang di awal itu adalah video rekaman tahun lalu. Oke, update setelah pemakaian selama 6 bulan ya, seperti ini. Untuk kondisinya ini sedikit memudar ya di bagian leheran. Untuk bagian yang lecet ya masih lecet ya, masih aman lah. Oke, lanjut ke bulan berikutnya. Oke, ini sekarang pemakaian setelah 12 bulan ya, kurang lebih 1 tahun kurang lah. Soalnya kan kemarin-kemarin itu kena loss kompresi. Jadi ya saya ganti pakai knalpot standar supaya olinya itu yang saya suntikan di lubang busi itu nggak kena gas full. Ya sayang aja kalau gas fullnya itu kena oli, jadi saya ganti untuk knalpotnya menggunakan yang standar. Ya kurang lebih 1 minggu pakai standar, lalu diganti pakai yang VND. Dan untuk yang kedua kalinya loss kompresi juga sama, saya ganti pakai yang standar. Lalu ya udah. Dan untuk kondisinya si knalpot VND ya seperti ini ya, ini agak kotor. Lalu untuk di bagian leheran ini masih kurang lebih sama ya, hampir sama setelah pemakaian 6 bulan kemarin. Saya rasa ini pudar sih pudar, tapi entah ini pudar karena kena panasnya mesin atau kena sabun ya yang saya gunakan untuk cuci motor. Karena yang saya gunakan itu kemarin-kemarin itu ya sabun cuci piring yang hijau itu ya. Yang mana untuk pH-nya itu kan lumayan tinggi ya, rawan atau kurang cocok untuk kena cat. Jadi ya ini mungkin pudarnya antara kedua itulah, antara pemakaian dari dalam kena panasnya mesin, lalu dari luar kena gosok air sabun cuci piring itu. Oke, untuk bagian silinsernya ini masih aman ya, untuk warna hitamnya ya kurang lebih hampir sama. Pudarnya sih kalau di sini ya kena air sabun itu. Lalu untuk bagian moncongnya yang mana itu sebelumnya saya kasih sealer, ini sudah rombak ya, compang-camping seperti ini karena kemarin tuh saya coba bikin konten cek sound beberapa saringan yang saya punya itu, dan lumayan rame ya ternyata kontennya itu dan banyak diminati. Tetapi ya resikonya untuk kondisi moncongnya ya seperti ini jadinya. Oke, untuk penilaian saya pribadi untuk cat Samurai ini lebih oke sih, menurut saya bagus sih untuk ketahanannya. Yang mana di bahan stainless ini masih bisa melekat, dan untuk tingkat kepudarannya ya oke lah, cuman nggak tahan goresan aja. Soalnya di bagian deket headnya itu atau pas pemasangan baut itu kegesek-gesek ya, yang mana itu kan untuk penahannya itu kan terpisah ya, jadi nggak bisa nyatu, jadi ya bisa kegeser-geser lalu kegores-gores.
Tetapi saya juga pernah lihat orang membandingkan cat high temp dari beberapa merek ya, termasuk Samurai, Sapporo, Triton, itu juga dibandingkan untuk tingkat ketahanan goresan yang mana untuk yang Samurai itu lebih kuat. Tapi nyatanya ya saat saya pakai ya seperti ini ya. Ya mungkin untuk pemakaiannya atau ya pengaplikasiannya di tempat yang berbeda, jadi ya bisa berpengaruh lah. Ya kalau menurut kalian ya bagaimana, kalian bisa nilai sendirilah. Sedangkan untuk ketahanan cat di media stainless, yang mana stainless itu harusnya nggak dicat ya, tapi untuk Samurai ini lebih tahan ya, yang mana nggak pudar, tapi kalau tergores ya tergores. Untuk catnya sendiri ini nggak pudar memutih, ya cukup lah, ya masih layak dibilang hitam, tetapi juga nggak abu-abu ataupun putih ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk penggunaan cat Samurai high temp di knalpot VND dengan bahan stainless di bagian leherannya. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Like aja kalau dirasa video ini bermanfaat, dislike aja kalau dirasa video ini membosankan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.